Coba deh bayangin, rapat pagi harian itu seringkali kita ngerasa kayak rutinitas yang ya gitu-gitu aja kan. Sebuah ritual yang harus dilewati sebelum kita bener-bener mulai kerja. Tapi, gimana kalau saya bilang di dalam pertemuan singkat yang kadang terasa sepele itu, sebetulnya tersembunyi sebuah kekuatan rahasia yang bisa mengubah segalanya. Ternyata jawabannya iya, dan mungkin dampaknya jauh lebih besar dari yang kita bayangkan loh. Sebuah temuan dalam penelitian menunjukkan bahwa ritual harian ini adalah kunci untuk membangun sesuatu yang fundamental banget buat sebuah tim. Yuk, kita bongkar bareng-bareng apa rahasia di baliknya. Buat banyak dari kita, daily stand up itu udah kayak lagu yang diputar setiap pagi ya kan? Kadang terasa seperti kewajiban, kadang juga cuma formalitas. Tapi di balik pengulangan itu ada sebuah pola yang konsisten. Sebuah pola yang akan kita telusuri lebih dalam hari ini. Nah, inti dari cerita kita hari ini tuh ada di sini nih. Di 3 pertanyaan yang kelihatannya simple banget ini. Sebuah proses check-in yang terstruktur dan singkat, tapi ternyata ini jadi fondasi dari sesuatu yang luar biasa. Oke, sekarang pertanyaannya. Gimana kalau rapat-rapat ini tuh lebih dari sekedar update status kerjaan? Gimana kalau tanpa kita sadari, rapat ini sedang membangun sesuatu yang nggak kelihatan, tapi sangat kuat? Nah, ini dia nih persamaannya. Kelihatan simple banget ya. Rapat harian ditambah sesuatu tanda tanya besar. Tiba-tiba jadi tim yang hebat. Apa ya kira-kira bahan rahasia itu? Dan inilah dia, bahan rahasianya, keamanan psikologis. Ini bukan berarti kita harus selalu setuju sama semua orang ya, bukan juga soal menghindari konflik. Ini tuh soal keyakinan bahwa kamu bisa ngajuin ide yang aneh, bisa ngaku, wah kayaknya saya salah deh, atau bertanya, maaf saya nggak ngerti, bisa tolong jelasin lagi tanpa takut dihakimi atau dihukum. Ini adalah ruang aman untuk jadi manusia seutuhnya di tengah tim kita. Oke, kita udah tahu nih bahan rahasianya. Sekarang, ayo kita lihat gimana ritual rapat harian yang simple itu bisa menyulap bahan ini jadi sesuatu yang ajaib buat tim. Ini dia nih, temuan pertama yang keren banget dari penelitiannya. Jadi, bukan cuma soal rapatnya, tapi soal konsistensinya. Bertemu setiap hari, secara perlahan tapi pasti, itulah yang membangun fondasi rasa aman di dalam tim. Kayak air yang netes terus-terusan ke batu, setiap pertemuan kecil itu justru memperkuat ikatan kita. Dan dari rasa aman itu, tumbuhlah hal baik lainnya. Saat orang merasa aman jadi diri sendiri, mereka jadi lebih puas sama pekerjaannya. Mereka merasa lebih bahagia, gitu. Dan ceritanya belum selesai. Rasa aman yang sama ternyata nggak cuma bikin individu bahagia, tapi juga langsung meningkatkan persepsi kinerja tim secara keseluruhan. Tim jadi lebih solid, lebih efektif. Nah, cerita yang dari tadi kedengarannya manis banget ini sebetulnya punya dasar yang kuat loh. Ini bukan cuma omong kosong, tapi beneran dari penelitian ilmiah yang cermat. Yuk, kita lihat dari mana wawasan ini datang. Semua wawasan yang barusan kita bedah ini datangnya dari sebuah studi yang diterbitkan di jurnal akademis yang keren ini. Jadi, ini bukan sekedar ide bagus, tapi sebuah temuan yang sudah teruji. Dan kita perlu banget berterima kasih sama 2 peneliti ini, Sarah Ritze dan Hannes Zacher. Mereka lah yang dengan teliti nemuin hubungan tersembunyi antara rapat harian dan kesuksesan sebuah tim. Jadi intinya gini nih, biar gampang. Rapat harian itu bukan jalan pintas biar tim langsung hebat, bukan. Rapat harian itu adalah cara untuk membangun keamanan psikologis. Dan rasa aman inilah yang jadi jembatan yang membuka pintu ke semua hasil positif tadi. Penting banget kan? Paham sainsnya itu penting, jelas. Tapi kekuatan sebenarnya dari pengetahuan ini baru kerasa waktu kita bawa pulang. Ke dunia kita, ke tim kita masing-masing. Inilah pesan utamanya ya. Keajaiban sebuah tim itu bukan karena semua orangnya sempurna. Sama sekali bukan. Tapi karena mereka merasa cukup aman untuk jadi tidak sempurna bareng-bareng. Jadi, saya gak akan kasih kesimpulan. Malah saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kalian renungkan. Dengan apa yang kita tahu sekarang, kira-kira langkah kecil apa yang bisa kamu dan timmu ambil besok pagi untuk membangun ruang yang lebih aman